Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga di musim hujan seperti ini kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Jangan main hujan-hujanan, nanti kalian bisa jatuh sakit loh. Oh iya, kemarin aku kan sudah memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Kira-kira tokoh siapa yang akan kita bahas kali ini? Tokoh yang akan kita bahas kali ini merupakan salah seorang penulis Injil. Nah, kita kan tahu Injil itu ada 4, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Menurut kalian, siapa yang akan kita bahas kali ini? Oke deh, kita langsung saja yuk mengenal tokoh yang satu ini dengan lebih dekat. Let's go! Nama santo yang akan kita bahas kali ini adalah Santo Lukas. Menurut tradisi, Santo Lukas ini berasal dari kota yang bernama Antioquia. Kalian tahu tidak teman-teman, bahwa di kota Antioquia inilah untuk pertama kalinya kita semua yang mengikuti Kristus disebut sebagai orang Kristen. Di kota Antioquia ini, Lukas juga bertemu dengan tokoh gereja Katolik yang sangat besar, yaitu Santo Paulus. Dia menjadi teman seperjalanan dari Santo Paulus. Oleh sebab itu, dia juga yang mengarang kitab Kisah Para Rasul. Nah, teman-teman, Santo Lukas yang perlu kalian ingat juga adalah seorang tabib. Kalian tahu tidak tabib itu apa? Tabib itu sama seperti dokter. Jadi Lukas punya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Hebat ya teman-teman Santo Lukas ini. Injil Lukas memiliki lambang yaitu lembu. Kenapa kok diberi lambang lembu? Kalau kita perhatikan, alasannya adalah karena Injil Lukas dimulai dengan kisah Zakaria yang menjalankan tugas sebagai imam di Bait Allah. Dan kita tahu bahwa binatang lembu adalah salah satu hewan kurban yang paling baik dipersembahkan kepada Allah. Kalau kalian pernah membaca Injil Lukas dari awal sampai akhir, kalian sudah pernah belum? Nah, kalau kalian setia membaca dari awal sampai akhir, kalian akan menemukan bahwa Injil Lukas ditulis sampai dengan 24 bab. Walaupun hanya terdiri dari 24 bab, tetapi jumlah kata-kata yang digunakan oleh Injil Lukas jauh lebih banyak dari Injil yang lain. Maka di antara keempat Injil yang tadi saya sebutkan, Lukas menulis Injil yang paling panjang. Salah satu kekhasan dari Injil Lukas adalah gambaran tentang Allah yang berbelas kasih. Kok bisa? Ya bisa dong, karena kalau kalian baca Injil Lukas, kalian akan disajikan kisah-kisah tentang gambaran Allah yang penuh dengan kerahiman. Kalian bisa tidak menebak salah satu kisahnya apa? Aku kasih contoh ya, salah satu kisahnya misalnya tentang kisah anak yang hilang yang terdapat dalam Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Contoh lainnya misalnya kisah Zakheus. Nah, kalian bisa menambahkan berikut-berikutnya ya. Semoga kalian juga membaca dan bisa menemukan bagaimana Lukas menampilkan gambaran Allah yang penuh dengan kerahiman. Nah, teman-teman, salah satu kekhasan lain yang sangat menonjol dalam Injil Lukas adalah Injilnya itu ternyata banyak memuat kisah tentang Bunda Maria. Bahkan Lukas sendiri tidak ragu untuk menuliskan beberapa gelar yang disematkan dalam Bunda Maria. Misalnya Bunda Maria penuh rahmat, lalu juga Bunda Maria yang diberkati di antara wanita. Bunda Maria adalah Bunda Tuhan. Nah, itu contoh-contohnya ya teman-teman. Lukas juga mencatat bagaimana momen Bunda Maria menantikan Roh Kudus bersama dengan para rasul. Nah, diingat ya bahwa penulis Lukas juga merupakan penulis kisah para rasul. Kisah Bunda Maria menanti Roh Kudus bersama para rasul itu bisa kalian lihat di Kisah Rasul 2 ayat 14. Sayangnya teman-teman, tidak ada yang tahu pasti bagaimana Santo Lukas ini wafat. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Santo Lukas ini wafat sebagai seorang martir. Dia mati dan disalibkan di pohon zaitun.
Demikianlah kisah singkat tentang Santo Lukas. Oh iya teman-teman, berbicara tentang Maria, pada pengajaran berikutnya, aku akan membahas topik-topik yang menarik seputar Bunda Maria. Aku semangat sekali kalau membahas tentang Bunda Maria. Kalian juga semangat terus ya untuk mengikuti pengajaranku. Seluruh pembahasan Santo Santa di bulan Oktober telah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang Bunda Maria. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati. Dadah. Aku joget dulu. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.